Dan hari itu saya tahu bahwa pekerjaan saya itu berhubungan langsung dengan mimpi dan harapan dari banyak masyarakat Indonesia. Saya menyadari banget bahwa kita seharusnya nggak meng-underestimate apa yang kita kerjakan, dan kita seharusnya bersungguh-sungguh ketika mengerjakan apa yang kita kerjakan. Teman-teman, ada satu kejadian yang saya alami sebagai seorang auditor yang terus membekas dalam pikiran saya, dan saya masih bisa merasa bahwa hati saya terguncang dan mata saya berkaca-kaca ketika mengingat peristiwa itu. Dan ini adalah kejadian paling emosional yang saya rasakan selama menjadi seorang auditor. Bukan soal mendapat pernyataan bahwa IM aja bisa, yang lain pasti bisa. Itu tidak terlalu menyakitkan buat saya. Juga bukan soal pengalaman pertama saya menjadi auditor, yang mana saya gentar menghadapi klien saya. Bukan. Tapi satu kejadian di mana hari itu saya harus mengawal keamanan informasi dari ujian masuk sebuah kampus yang merupakan sekolah kedinasan, dan sekolah kedinasan itu adalah sekolah yang gratis dan merupakan the national dream. Ya, setidaknya itu berdasarkan pengamatan saya, bahwa banyak sekali orang di Indonesia ingin masuk ke kampus ini. Dan saya sendiri dulu juga memiliki cita-cita untuk masuk kampus ini, karena saya berasal dari keluarga yang pas-pasan, dan meskipun cita-cita saya tidak pernah untuk berkuliah akuntansi, tetapi karena saya menyadari bahwa keuangan keluarga saya itu tidak selonggar itu untuk mendukung apa yang saya harapkan, akhirnya saya memutuskan untuk, baiklah, saya ambil jalan untuk memilih sekolah kedinasan ini. Dan singkat cerita, beberapa tahun kemudian, saya datang bukan sebagai seorang peserta ujian, tetapi sebagai seorang auditor yang mengawasi keamanan informasi dari sistem soal ujian yang saat itu berbasis elektronik. Dan semua berjalan normal, hanya ada rasa haru karena saya seperti ditarik mundur, mengalami kembali peristiwa, membongkar lagi kenangan saya tentang perjuangan saya untuk masuk ke kampus ini. Tapi keesokan harinya, di hari ujian, pagi sekali saya sudah ada di tempat ujian, dan saya melihat para peserta ujian diantar oleh orang tuanya, ada yang berangkat sendiri. Semuanya seperti menaruh harapannya begitu besar untuk bisa masuk ke kampus ini. Dan saya menyaksikan beberapa peserta yang terlihat sepatunya mungkin meminjam, atau sepatunya sebenarnya sudah kurang layak untuk digunakan, atau bahkan ada yang sepertinya meminjam celana, dan itu menggunakan tali rafia untuk mengikat supaya tidak melorot. Dan hari itu saya tahu bahwa pekerjaan saya itu berhubungan langsung dengan mimpi dan harapan dari banyak masyarakat Indonesia. Kadang ketika saya berada di ruangan kerja saya tidak pernah terpikir bahwa apa yang saya kerjakan itu punya dampak yang besar terhadap masyarakat. Apapun keputusan pemerintah, ternyata punya dampak yang signifikan terhadap masyarakatnya. Dan saya bisa membayangkan kalau saya tidak berhasil menjaga keamanan informasi, dan soal ini misalnya bocor ke tangan yang tidak semestinya, atau soal ini hanya diperjualbelikan, dan justru orang-orang yang bisa masuk adalah orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang paling pantas. Sorry, sebentar. I feel so emotional when I think about it. Jadi di situ saya menyadari bahwa auditor, khususnya auditor di pemerintahan, mungkin kita kadang nggak merasa bahwa apa yang kita kerjakan tuh punya pengaruh yang besar. Itu bisa menyangkut mimpi seseorang, mimpi seorang anak, mimpi seorang orang tua terhadap anaknya, mimpi seorang kakek terhadap cucunya, mimpi dari masyarakat. Dan kalau aku tarik lagi lebih luas gitu ya, sebenarnya apapun yang kita kerjakan sebagai seorang auditor pemerintah tanpa bermaksud untuk
tidak menginclude auditor sektor private karena saya sendiri nggak pernah mengalami. Saya jadi mungkin tidak bisa bercerita lebih lanjut terkait dengan bagaimana auditor sektor private. Tapi untuk sektor publik, saya menyadari banget bahwa kita seharusnya nggak meng-underestimate apa yang kita kerjakan, dan kita seharusnya bersungguh-sungguh ketika mengerjakan apa yang kita kerjakan, karena kita nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu mungkin bisa menyelamatkan sesuatu yang memang harus diselamatkan gitu. Seperti kalau kita mengaudit keuangan, barangkali kita sedang menyelamatkan orang yang kelaparan, barangkali kita sedang menyelamatkan pendidikan yang hampir tidak terselenggara dengan baik, barangkali kita sedang menyelamatkan nyawa orang yang fasilitas kesehatannya kita dukung dengan pelaksanaan dari tata kelola kesehatan yang baik. Dan kadang kita nggak melihat real makna dari apa yang kita kerjakan, padahal yang kita kerjakan tuh benar-benar bermanfaat, benar-benar berarti gitu. So don't underestimate what you do, dan sungguh-sungguh please. Jadi hari itu juga I promise myself, saya harus bersungguh-sungguh dalam pekerjaan ini. Saya nggak boleh main-main, saya nggak boleh mengecilkan apa yang saya kerjakan, karena ini mungkin berhubungan sama hidup orang lain, hidup banyak orang. So I wanna share this to my fellow public sector auditors. Please do your job well. Please maksimalin apa yang bisa kalian kontribusiin ke negara ini, because you never know kalau ternyata kalian tuh sedang memperjuangkan sesuatu, sedang menangani sesuatu yang berhubungan langsung dengan masyarakat. So that's the story. Dan hari itu ada satu peserta yang datang jauh dari kabupaten lain, dan dia tuh karena buru-buru tidak mau tertinggal ujian, dia kecelakaan. Dan saya di situ membantu ceritanya, karena pas ujian saya benar-benar nggak boleh masuk, sudah ada panitia khusus yang menangani. Jadi ketika saya di luar gitu, saya melihat ada satu peserta yang kecelakaan, dan dia kelihatan sangat sedih karena kecelakaan itu membuat dia tidak bisa mengikuti ujian gitu ya. Jadi berdarah-darah dan dia tetap pengen ikut ujian. So I feel like saya tuh bisa relate banget gitu, kayak ternyata perjuangan meraih mimpi itu seberat itu. Saya tuh kelihatan kuat gitu ngebantuin, padahal saya sebenarnya dalam hati tuh remuk banget karena merasa kurang aja gitu, merasa harusnya saya tuh bisa ngelakuin apa sih buat bisa berkontribusi lebih baik buat Indonesia. Karena melihat kesenjangan, melihat kemiskinan, melihat kelaparan, it breaks my heart. Hati saya teremuk banget itu loh, kayak the government should do better, tapi saya nggak tahu saya harus gimana gitu kan. Yeah. So whenever I remember this, saya selalu merasa dapat energi tambahan gitu untuk bekerja dengan baik, untuk bekerja dengan lurus, bekerja dengan jujur. Dan itulah kenapa saya tuh merasa kesel banget sama koruptor, sama orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Karena di luar sana tuh banyak banget orang yang berjuang dengan hidupnya, terus ada orang yang sebenarnya udah cukup tapi merasa harus mendapat lebih gitu. Sorry kalau cerita ini mungkin gak terstruktur, atau cerita ini gak seperti cerita-cerita aku biasanya yang kayaknya uplifting, positif gitu ya. But I really want to share this because I think ini jadi pengingat aku sendiri, dan juga semoga jadi pengingat juga untuk siapapun, gak cuman auditor, siapapun kalian. Please acknowledge that apa yang kalian lakukan, sekecil apapun, probably means a lot to our nation. Kalau kata Bu Sri Mulyani, jangan lelah mencintai negeri ini. Jangan
lakuin apa yang kalian bisa dan jadi orang yang baik, jadi orang yang jujur. Yuk kita sama-sama membangun negeri ini sedikit demi sedikit apa yang kita bisa. Yuk kita sama-sama melakukan kebaikan-kebaikan untuk negeri ini. Dan by the way, ada satu percakapan yang aku rasa sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan topik yang tadi aku ceritakan, tapi aku pengen share ini karena menurut aku ini juga sangat inspiring. Ini adalah obrolan aku dengan seorang sahabat, namanya Mas Arifudin. Dan Mas Arifudin ini pernah cerita sama saya begini, kadang tuh sebagai seorang PNS, sebagai seorang pegawai negeri, kita tuh merasa bahwa kontribusi kita tuh ya ada di ruangan kerja kita, di dalam 4 tembok yang membatasi kita. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya kita tuh bukan sedang melayani atasan kita, tapi kita sedang melayani rakyat. Dan itu artinya kontribusi apapun yang bisa kamu lakuin di luar dari pekerjaan pun, if it means something positive, then do it. Dan itu juga yang menguatkan saya untuk kayak setiap kali saya capek untuk nulis atau bikin konten di LinkedIn untuk berbagi ilmu atau bikin video YouTube seperti ini, saya selalu mengingat obrolan saya dengan Mas Arifudin itu, yang intinya adalah jangan pernah merasa bahwa kontribusi kita tuh cuman sebatas apa yang ada di dalam ruang kerja, tapi apapun yang bisa dilakuin, hal-hal positif yang bisa bermakna bagi negara kita, sekecil apapun itu, kita nggak pernah tahu, barangkali itu maknanya lebih besar dari apa yang kita pikirkan. So I hope apa yang aku lakuin juga bisa bermakna, sekecil apapun itu, aku berharap itu bisa bermakna. So thank you so much for tuning in. Dan maaf, I'm just too emotional. Tapi beneran ketika menceritakan hal ini, aku tuh nggak bisa nggak emosional. Dan ini adalah cerita yang selalu jadi pengingat aku kalau aku lagi capek atau aku merasa kok gini banget ya negara ini atau apapun itu. Saya selalu ingat bahwa it's okay, apa yang bisa saya lakuin sekecil apapun itu adalah bentuk dari kontribusi saya untuk negeri ini. Dan saya harap cerita ini akan selalu saya bawa dalam pikiran sampai kapanpun itu, sebagai sebuah penyemangat dan sebagai sebuah pengingat untuk menjadi seorang pegawai negeri yang baik, untuk menjadi seorang auditor yang baik, untuk melakukan usaha-usaha terbaik dalam kegiatan auditnya, supaya saya bisa memberikan nilai tambah ke organisasi yang akhirnya bisa memberikan nilai tambah juga untuk Indonesia. So, thank you so much. Dan aku akan ketemu teman-teman lagi minggu depan, insya Allah. Bye-bye teman-teman. Semangat berkontribusi ya.